Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 19 September 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya ingin memerlukan analisa XAU USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kemarin. Jadi seperti yang sudah saya katakan juga, area 1929 itu merupakan area supply yang sudah tidak fresh dan sudah dites sebanyak, kemarin kalau nggak salah ada saya bilang 5-6 candle gitu kan, yang ternyata harga itu benar aja, harga itu yang masuk ke area 1929 dia sempat turun retrace ya, sebelum akhirnya harga itu break di angka 1929 kemarin malam, dan tadi pagi ataupun per video sekarang saya buat harga di atas harga 1930 ya, di 1932 sekarang. Jadi kemarin walaupun saya sudah katakan area zona supply ini sudah tidak fresh ya, kecenderungannya adalah memang harga itu kemungkinan bisa membreak 1929. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin ambil posisi sell, harap dengan sangat untuk memastikan adanya konfirmasi. Jika tidak ada konfirmasi, sebaiknya jangan. Oleh karena itu, jika tidak ada konfirmasi, lebih baik menunggu ambil posisi buy yang ada di 1917 di sini. Ya, jadi jika teman-teman ada yang mungkin melakukan sell limit di 1929, sebenarnya kemarin itu sudah profit ya. Jika dilihat di sini berdasarkan plan yang saya buat kemarin, jika ada yang sell limit di 1929, itu teman-teman sebenarnya risk reward rasionya itu 1,68. Karena kemarin jika yang sudah saya katakan kemarin, jika ada yang ambil sell di 1929, stop lossnya bisa taruh di 1933 atau di 1932, gitu kan? Dengan take profit setidaknya 1:1. Karena kalau dilihat jika turun sampai bawah di 1917 itu risk reward rasionya 4,3. Dan jika dicari 1:1-nya itu adalah di harga 1926. Jadi jika ada yang sell limit di 1929, sudah masuk RR 1:1 sebenarnya ya. Bahkan jika kalau dilihat kemarin maksimal RR kemarin itu sebanyak 2,28. Karena jika dilihat stop lossnya hanya 27 pip. TP di sini maksimal kemarin dicapai adalah sebanyak 62 pip. Ya. Jika ada yang ingin ambil posisi sell ataupun jika ada yang ambil posisi sell berdasarkan sell limit kemarin. Jika tidak ada, well it's okay. Karena secara candle pun kita tidak ada yang namanya konfirmasi untuk ambil posisi sell di sini ya. Konfirmasinya itu ada, tetapi harga itu malah keluar daripada zona di sini. Keluar dari zona seperti itu ya. Keluar dari zona ini sudah terlalu panjang. Oleh karena itu sebaiknya tidak ada yang ambil posisi sell kemarin ya. Tapi kalau ada yang ambil sell limit ya setidaknya sudah profit sih. Walaupun secara berita kemarin kita nggak ada dari segi USD ya, dari USD kita nggak ada berita apapun sebenarnya. Cuma ada apa ini, housing market index, ini saya juga kurang paham ini seperti apa ya. Kalau hari ini, per hari ini berita USD juga tidak ada yang begitu penting kecuali cuma building permit ya. Building permit di sini diperkirakan akan masih sama di angka 1,44 dan juga housing start di angka 1,44, tidak terlalu jauh bedanya. Jadi kalau dilihat untuk hari ini apakah kita bisa open ya, sebenarnya jika teman-teman ada yang mengikuti analisa ini ya, jika ada yang mengikuti analisa ini sebenarnya dari jauh hari itu sudah saya plotkan area drop base drop yang ada di 1935 sampai di 1939. Jadi ini merupakan area DBD ataupun base-nya di sini, yang dimana ini merupakan area yang sangat bagus ya, karena kalau dilihat 1935 ini merupakan area support become resistance saat ini yang pernah terjadi di tanggal 30 Agustus dan di tanggal 5 September kemarin. Dan sekarang harga itu ketika dia break 1929 ya, kemungkinan harga akan mencapai level ini ya, level 1935 sampai di 1939. Untuk area supportnya ya, untuk area support saat ini jika dilihat
support saat ini itu sebenarnya sekarang ada ya. Sekarang ada sebenarnya area support sekarang. Demand pun ada di sini. Ini demand kecil ya di time frame H1. Dan harga sudah kena sih sebenarnya. Jadi ini nggak akan saya pakai karena teman-teman pasti sudah expired. Ini pasti bakal expired. Jadi sebaiknya saya nggak pakai itu. Jadi kalau dilihat apakah harga itu kemungkinan bisa turun ya. Jika kita tarik Fibonacci yang baru ya, karena kalau kita lihat kan Fibonacci di sini kan pergerakan harga itu kan sudah lebih rendah dari ini ya. Ini lebih rendah dari ini. Yang ternyata kemarin kalau nggak salah saya ada bilang 2 skenario yang dimana kemungkinan terjadi QM dan kemungkinan terjadi inverted head and shoulder, dan ternyata saya rasa ini akan terjadi yang namanya pola QM ya, pola Quasimodo, yang dimana kemungkinan jika kita tarik Fib yang baru harga sekarang berhenti di 61,8 ya. Teman bisa lihat harga itu sekarang berhenti di Fibonacci 61,8 daily, Fibonacci terbaru ya. Kenapa saya tarik ini? Karena harga sudah membuat low lebih rendah dari ini. Jadi saya tarik Fibo yang baru di sini untuk menentukan apakah harga ini bisa turun dari 61,8 ataupun di area drop base drop di sini. Dan jika pun dia itu break, maka Fibonacci ini kita bisa pakai untuk mencapai extension ya. Extension yang bisa kita capai di sini. Seperti itu. Kalau ingin ambil posisi sell sekarang ya. Kalau ingin ambil posisi sell saya rasa agak worry sedikit ya. Ini masih sisa sedikit sih sebenarnya ya. Jarak antara 1935. Ini kan harga sekarang per video sekarang saya buat harga tertinggi adalah di 1934,64. Jadi lebih baik kalau bisa harga itu naik dulu sedikit sampai di 1935 ya, sampai di sini. Ataupun di 1935, 36, 37 ya. Saya rasa itu bagus. Untuk sekarang kalau saya pribadi saat ini karena hari ini tidak ada news ya, saya rasa saya berani untuk ambil posisi dalam artian sell limit di sini. Ya, saya akan ambil sell limit di sini. Ini saya pribadi ya, saya tidak memaksa teman-teman untuk ikut ya. Jadi sell limit di sini akan saya taruh stop lossnya di angka 1943 dengan take profit ya. 1/1 aja dulu ya, 1/1-nya itu ada di angka 1930 ya. 1930 adalah 1/1-nya, dan kemudian terjauh itu bisa sampai di 1922 atau bahkan area zona demand di H1 sebelumnya yang ada di 1917. Bisa seperti ini. Ini saya pribadi ya. Walaupun tanpa adanya konfirmasi, saya akan tunggu di sini candlenya, ataupun saya akan pasang sell limit nanti ya. Walaupun harga sekarang berhenti di 61,8, saya rasa masih ada chance ataupun peluang bagi market itu untuk bisa naik sedikit ke area base di sini ya, di area supply yang bagus di sini sebelum akhirnya nanti bisa turun. Tapi ingat, terkadang itu pergerakan harga tidak seperti yang kita inginkan. Kita mengharapkan harga itu naik sampai ke 1935, 36, 37, kemudian turun. Tapi bisa saja per video sekarang saya buat, harga itu bisa saja langsung turun ya, tanpa dia kena ini, harga kemudian turun sampai ke 1923. Jika terjadi demikian, mungkin saya akan pikir-pikir lagi untuk taruh sell limit di sini ya. Karena kemungkinannya jika harga itu, sebentar ya, ini saya hapus. Jika harga itu memberikan gap seperti ini, ketika gap terjadi antara area supply dan harga yang sudah terjadi, maksudnya itu jika di sini kan area supply nih yang saya biru merupakan area supply dan harga tertinggi nggak sampai area supply. Dan misalnya harga ini turun sampai ke 1923, kecenderungannya adalah ketika harga itu masuk ke area supply, sudah tidak ada ibaratnya sudah tidak ada seller yang menunggu di sini, karena sentimen market berpandangan bahwa harga itu
ternyata big money itu ternyata sudah masuk duluan sebelum harga itu kena ke area supply ya. Karena kita kan tidak bisa menyuruh big money untuk ikut seperti apa yang kita inginkan gitu kan. Di mana big money itulah yang menggerakkan market seperti itu. Jadi ketika harga ini misalnya turun nanti sampai sore ataupun sampai malam hari nanti, mungkin saya akan pikir-pikir lagi untuk ambil sell limit di sini ya. Tapi misalnya sampai nanti London session harga itu tidak berhasil turun dan masih stay di sini aja, saya berani untuk pasang sell limit di sini. Ya. Tapi ingat ini saya pribadi di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menunggu konfirmasi di area 1935, 36, 37, 38 itu lebih bagus lagi ya, karena setiap orang punya style tradingnya beda-beda ya. Jadi silahkan, tidak apa-apa. Yang penting selama hari ini tidak ada news, saya rasa ini mungkin akan terjadi ya. Kemungkinan ini bisa terjadi. Targetnya itu bisa sampai sini ya. Targetnya bisa sampai sini. Dan ingat, sekarang sudah hari Selasa, besok itu merupakan kesempatan lagi sekali untuk teman-teman trading di XAUUSD. Maksudnya adalah kita tahu bahwa hari Kamis dini hari jam 2 ya. Ini lagi kalau dilihat sepertinya lagi 40 jam ya, 40 jam mendatang kita akan ada yang namanya FOMC di sini ya. Jadi ada beberapa kisi-kisi nanti yang akan saya berikan. Jadi kisi-kisinya itu nanti akan saya berikan besok pada saat analisa XAUUSD ya. Jadi untuk hari ini analisanya saya rasa seperti ini dulu ya. Untuk harga saat ini masih di bawah garis trendline. Harga di sini masih dalam kondisi bearish. Jadi kalau ingin ambil posisi sell di sini pun bagus. Oke. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.